Bahkan membunuh orang yang ia kenal baik, begitu? Kekerasan yang sadis itu banyak dilakukan oleh mereka yang punya relasi yang kuat dengan korban gitu ya. Artinya bahwa kemungkinan ini sangat mungkin gitu kan. Oke, apa yang mendorong seseorang bisa melakukan itu? Pertama bisa karena harapan yang terlalu tinggi misalnya. Anda mau mengatakan bahwa ada harapan Putri kepada Yosua yang kemudian tidak tercapai, itu yang bisa mendorong Putri bisa misalnya merencanakan satu pembunuhan gitu? Salah satunya itu. Oke. Tapi mungkin boleh saya koreksi bahwa ini bukan untuk kasus yang ini saja. Artinya bahwa ini adalah relasi antara harapan dan kenyataan itu bisa terjadi pada siapapun yang mempunyai hubungan yang kuat. Oke, kalau saya baca hasil analisis ya psikologi forensik dari Putri Chandrawati, di situ disebutkan bahwa Putri memiliki ciri kepribadian yang dependen dan belum menunjukkan kematangan, mudah terbawa suasana hati. Kemudian ada juga mudah diperintah oleh orang lain yang memiliki power. Kalau Anda membaca dari dua hal tadi itu, apakah Putri bisa mengotakinya atau memberikan ide kepada suaminya untuk membunuh, atau Putri cenderung nurut pada suaminya atas rencana pembunuhan itu? Dengan tipe yang seperti itu, saya kira lebih akan mengarah pada Putri adalah pelaksananya. Jadi idenya mungkin dari orang lain yang lebih powerful, kemudian memerintahkan Putri ini untuk melakukan tindakan sesuai yang diinginkan oleh yang punya ide. Apalagi kemudian, jadi Ibu Putri yang dependen, Ibu Putri yang mungkin penurut, begitu kan, itu dalam relasi yang normal dia akan biasa, akan baik pada orang lain, pada semua orang, kan? Karena dia lebih bersifat pada sosial atau social oriented ya. Tapi kemudian tekanan dari luar yang keras itu akan membuat dia cenderung akan menuruti kemauan orang yang menekan itu. Ya walaupun sebenarnya pada orang-orang yang seperti ini akan bertentangan dengan norma subjektifnya. Nah, saya sebenarnya nggak setuju dengan itu. Tapi karena saya ingin diakui, saya tidak mau dimarahi, saya tetap ingin diterima, itu kemudian dia akan melakukan hal yang sedemikian itu. Oke. Sepengalaman Anda, orang yang misalnya seperti Anda sebutkan tadi, ia mungkin saja Putri pada saat itu mengalami tekanan, ia tidak bisa menolak apa yang direncanakan oleh suaminya sehingga ia diam saja. Apakah orang yang seperti itu bisa bersikap biasa saja ketika satu kejahatan terjadi di depan matanya? Kita nggak tahu ya. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Apakah tangisan, teriakan, kemudian situasi-situasi yang dramatis waktu itu mempengaruhi Bu Putri pada saat itu, kita belum tahu. Tapi secara normal bahwa manusia yang melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma subjektifnya, saya kira akan berontak. Walaupun orang itu tetap melakukan, tapi pemberontakan personal itu akan ada. Meskipun ekspresinya bisa beda-beda ya. Ada yang nangis, ada yang kemudian tetap berusaha untuk kuat gitu. Oke, karena ini disebutkan dalam dakwaan oleh JPU bahwa ketika keluar dari rumah dinas Duren 3, terdakwa Putri berganti pakaian dan kemudian dia disebutkan terlihat acuh tak acuh dengan apa yang terjadi dan itu dianggap janggal begitu oleh jaksa. Tapi kalau dari yang Anda sebutkan tadi bisa saja mungkin terlihat acuh tapi sebenarnya batinnya berontak, begitu yang Anda mau katakan. Iya. Masing-masing orang punya mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengekspresikan kesedihannya, ketakutannya. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa tetap tegar ketika dia menghadapi orang lain meskipun dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Gitu. Pak Lubab, yang juga menarik dalam kasus ini adalah soal pelecehan seksual atau diduga terjadi, karena sampai sekarang tidak ada proses hukum soal pelecehan seksual itu. Dalam dokumen yang kami terima, di situ disebutkan setelah proses pelecehan seksual itu terjadi, Putri kemudian bertemu dengan Yosua selama kurang lebih 15 menit berbicara di dalam. Apakah mungkin orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu bisa bertemu dan berbicara empat mata dengan pelakunya? Bisa jadi. Cuman terminologi pelecehan seksual dalam kasus ini perlu kepastian lagi ya. Tapi secara konsep, secara teoritis bisa, sangat mungkin.
bahwa relasi antara korban dengan pelaku itu masih bisa berkomunikasi atau mungkin bisa ketemu atau mungkin ada negosiasi tertentu yang bisa terjadi. Kasus pelecehan seksual itu kasus yang lebih unik dibandingkan misalnya kekerasan yang lain. Kalau misalnya kekerasan fisik, korban akan menghindari pelakunya itu ya, atau misalnya pencuri gitu kan, korban akan menghindari si pencurinya misalnya itu. Tapi untuk pelecehan seksual enggak. Umumnya lebih banyak terjadi pada orang-orang yang punya relasi. Jadi yang di jalan itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang yang punya relasi. Nah, karena sudah punya relasi itulah yang mungkin ada beberapa hal yang perlu dibicarakan atau permintaan maaf atau apa atau kita nggak tahu waktu itu, sehingga tetap aja bisa terjadi antara dua orang ini itu untuk berkomunikasi gitu. Baik Pak Lubab. Pak Lubab, saya juga ingin melihat hasil analisis lainnya, yaitu bahwa Putri ini hubungan antara atasan dan bawahan, sebenarnya kan ini dia dengan ajudannya gitu, itu sangat dekat, sangat seperti bahkan tidak ada batasan, ia memperlakukan semua ajudannya sama dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal yang kemudian tidak ada garis tegas antara atasan dan bawahan, apakah itu bisa menimbulkan masalah? Secara umum kalau menurut saya enggak sebenarnya ya, artinya bahwa relasi kuasa itu menjadi lebih lunak gitu kan antara atasan bawahan, kemudian komunikasinya bisa terjalin baik, kemudian kehidupan sehari-hari bisa berjalan dengan baik. Itu bisa terjadi pada siapa aja. Tetapi kemudian apakah masalah akan timbul, itu faktor yang lain saya kira. Jadi relasi yang lebih fleksibel itu saya kira tidak menjadi masalah gitu kan antara atasan dan bawah. Bisa dipersepsikan salah misalnya? Bisa jadi ya, ada persepsi yang salah atau ada kebaikan yang kemudian bisa menjadikan orang itu kalau bahasa Jawanya itu ngelunjak gitu kan. Ada kemungkinan. Nah, itu kita bisa lihat dari konsistensinya seberapa lama gitu kan. Karena begini, kalau kemudian aturan relasi antara atasan dan bawahan itu terjadi dalam waktu yang lama, bisa jadi akan ada persepsi-persepsi tertentu gitu kan. Karena begini, orang itu kan nggak mungkin langsung nyaman dengan orang lain kan. Apalagi ini di dalam tradisi militer ya, tradisi polisi yang bahwa atasan adalah atasan, bawahan dan bawahan. Power system-nya cenderung besar gitu kan. Baik. Kalau Anda melihat dari analisis psikologi Putri Chandrawati, Putri ini korban atau dalang sebenarnya? Di luar proses hukum yang berjalan ya. Kalau melihat karakternya ya, ini kan kita menggunakan analisis data, bukan fakta yang sesungguhnya di lapangan. Susah sih saya kira di posisi Bu Putri gitu kan. Karena tentu dia lebih menghadapi tekanan-tekanan yang cukup kuat. Yang meninggal adalah orang yang gak kenal, yang kemudian yang pelakunya adalah suaminya sendiri. Ini cukup membuat siapapun akan mengalami hal yang tertekan gitu. Baik, terima kasih Pak Fatul Lubabin Nukul atau Pak Lubab, psikolog forensik dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih, sehat selalu. Dan saudara, belakangan dalam persidangan terdakwa Barada Richard Eliezer, salah satu saksi yakni Kamarudin Simanjuntak menyebut Putri tidak hanya sekadar tahu saja, tapi ia juga disebut ikut menembak. Ia bahkan disebut sebagai dalang pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Benarkah itu? Bagaimana kemudian pengacara dari Putri Chandrawati menanggapi hal ini? Di hadapan saya sudah ada Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati. Bung Febri, sehat selalu. Sehat. Apa tanggapan Anda terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak? Pasti kami membantah ya. Pertama, kalau kita cermati kemarin, Kamarudin sebenarnya bukan saksi fakta. Dan yang kedua, bahkan ketika hakim
bertanya lebih lanjut dan menggali lebih lanjut, Kamarudin tidak bisa menjelaskan. Sampai kita dengar pernyataan dari hakim, ya kalau tidak bisa dibuktikan faktanya, berarti itu informasi yang tidak jelas, kurang lebih seperti itu. Dan dikesampingkan. Ya, dan dikesampingkan. Apalagi posisi Kamarudin dipanggil kan sebenarnya sebagai saksi pelapor ya pada saat itu. Nah, yang ketiga, kalau kita cermati juga dakwaan jaksa sebenarnya tidak pernah menyebutkan bahwa Bu Putri ikut melakukan penembakan. Bu Putri pada saat proses penembakan itu berada di ruangan yang berbeda. Dan tidak ada satu saksi pun yang bicara di berkas bahwa Bu Putri ada di sana dan ikut menembak. Kemudian yang keempat, kan disebutkan menggunakan pistol buatan Jerman. Dari data berkas Puslap 4 yang kami dapatkan, itu hanya ada 2 senjata. Yang ada itu Glock 17 yang dipegang oleh Richard, dan kemudian HS yang senjatanya Joshua. Jadi dari mana tiba-tiba ada senjata dari Jerman tersebut? Jadi kami melihat itu keterangan yang mengada-ngada. Makanya kami mengajak, proses persidangan kan baru dimulai. Janganlah ada fakta yang tidak benar atau informasi yang tidak benar atau informasi yang lahir dari imajinasi atau informasi yang tidak jelas sumbernya yang disampaikan di hadapan persidangan. Saksi kan harus bicara secara jujur. Oke. Anda dan tim pengacara Bu BC menyebut bahwa tidak ada peran signifikan dalam perencanaan pembunuhan Yosua, benar begitu? Untuk Bu Putri, kami mengidentifikasi peran-peran yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Kami melihat sebagian besar peran-peran yang dituduhkan tersebut sifatnya asumtif. Misalnya ketika jaksa seolah-olah mengatakan dalam dakwaannya, Bu Putri tidak mengetahui tapi tidak menasehati suaminya. Itu kemudian seorang istri bisa ditarik juga ikut melakukan kejahatan. Kan tidak sesederhana itu. Tapi itu kan bisa kenapa tidak ada mencegah misalnya? Artinya di situ kan diasumsikan ada itikat kemudian. Itu yang saya sebut asumsi. Kenapa tidak mencegah? Padahal sebenarnya posisi Bu Putri dalam lokasi ketika dekonstruksi kan kita melihat itu Bu Putri nggak ada di sana. Bagaimana mungkin dia bisa mencegah? Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdi Sambo. Di saat yang sama, perkataan saksi Perdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Perdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Eliezer Pudium Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Saya mau tanya dulu, Anda menganggap bahwa ini tidak benar apa yang didakwakan oleh jaksa ini? Sebelum saya jawab, saya mau tanya balik. Bagaimana kalau keterangan itu hanya didukung oleh satu bukti saja? Satu saksi saja. Hanya keterangan Richard Eliezer maksud Anda? Ya, yang pasti dari berkas perkara yang kami temukan hanya ada satu saksi tunggal di sana. Dan ada satu azas di dalam hukum, satu saksi bukanlah saksi. Bukan hanya hukum Indonesia itu. Itu azas yang... Meskipun dia adalah, kalau saya katakan dia adalah saksi utama karena dia yang ada dalam peristiwa penembakan itu. Bagaimana kalau disebut dia adalah pelaku? Makanya ada istilah justice kolaborator. Pelaku yang berkolaborasi. Berkolaborasi untuk apa? Untuk keadilan. Dan itu yang dilakukan oleh Eliezer. Menurut Anda? Makanya kami selalu katakan, seorang GC kita hargai, tapi seorang GC punya kewajiban. Satu, dia harus mengakui perbuatannya. Yang kedua, seorang GC harus jujur, harus konsisten. Bagaimana kalau ternyata nanti terbukti bahwa seseorang yang ingin mendapatkan GC, dia tidak konsisten keterangannya, berubah-ubah. Anda mau mengatakan bahwa karena Eliezer 4 kali mengubah keterangannya, jadi itu perlu untuk dipertimbangkan dan itu juga hal yang meragukan? Saya belum sampai ke sana mengatakan, karena kita masih lihat nanti dalam proses persidangan. Tapi poinnya adalah bahwa kita menghargai GC, namun GC itu bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu. Bung Febri, Anda juga atau tim pengacara Putri Chandrawati itu
itu juga menyebut bahwa jaksa tidak menguraikan secara jelas peristiwa yang terjadi di Magelang yang harusnya itu jadi perhatian. Kurang lebih seperti itu yang kemudian Anda dan pengacara Putri sampaikan. Apa relevansi antara kejadian di Magelang dengan peristiwa pembunuhan yang saat ini sedang dalam persidangan? Di dakwaan itu ada beberapa fakta yang hilang. Apakah itu dihilangkan secara sengaja atau dianggap tidak relevan menurut jaksa? Mungkin jaksa yang lebih tepat menjawab itu. Satu, peristiwa di Magelang. Bagian yang paling krusial sebelum peristiwa tersebut. Pelecehan seksual. Ketika ada dugaan kekerasan seksual. Terkait dugaan kekerasan seksual, setelah kami baca berkas perkara, ternyata bukan hanya dari satu keterangan saksi saja. Bukan hanya dari satu keterangan Bu Putri saja. Ada 4 bukti di sana. Keterangan Bu Putri satu hal itu ya. Kemudian ada hasil pemeriksaan psikologi forensik. Bukan hanya terhadap Bu Putri, tapi terhadap seluruh tersangka dan korban secara tidak langsung. Itu juga sudah kami pelajari. Kemudian ada keterangan ahli psikolog yang menjelaskan hasil asesmen tersebut. Dan ada yang kita sebut dengan bukti petunjuk bahwa setelah peristiwa di kamar, Bu Putri ditemukan oleh saksi, pembantu rumah tangganya, dan bukan satu orang, lebih dari satu orang, ada 2 orang, dalam keadaan tergeletak tidak berdaya, setengah pingsan. Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk, Bi Susi itu cek ibu ke atas gitu. Saya keburu-buru naik, terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Setelah ditemukan dibawa ke kamar, dan kamar keadaannya juga acak-acakan. Itu bukti petunjuk pasca. Nah, dalam konteks kekerasan seksual kita memang perlu sangat hati-hati untuk memilah siapa yang korban, siapa yang bukan korban. Itu keterangan dan Anda saja. merasa dengan 4 bukti itu Anda bisa membuktikan bahwa pelecehan seksual itu terjadi? Minimal 4 bukti. Kita kan belum ikuti proses persidangan. Visum, nah itu memang ada persoalan. Ini yang kemudian menimbulkan keraguan-raguan akan kebenaran terjadinya kekerasan seksual yang disebutkan itu. Kalau saya melihat persoalannya bukan soal visum ada atau tidak ada. Memang secara hukum ini ada catatan ya. Tapi persoalan yang paling utama yang membuat orang-orang ragu adalah karena ada fase skenario tadi. Oke, ada fase skenario, ada yang salah di sini, ada yang keliru dan sudah diakui dan akan mempertanggungjawabkan. Tapi ada satu fase lagi yang betul-betul harus kita lihat secara objektif. Dan ketika ia kemudian terseret sebagai pelaku dan didakwakan dengan pasal 340, itu benar atau dia justru adalah korban di sini? Dakwaan itu adalah proses awal dalam proses persidangan. Itu yang akan diuji. Apakah pantas, apakah etis kalau seorang kuasa hukum ketika proses pembuktian belum berjalan sudah menyimpulkan harusnya ini terpenuhi, harusnya ini tidak terpenuhi. Meskipun kami punya analisis, tapi kami wajib menahan analisis itu. Anda? Kami wajib menahan itu dan kami wajib untuk mengikuti proses persidangan ini. Ini penghormatan kita terhadap proses persidangan. Ini penghormatan kita terhadap independensi dan imparsialitas hakim. Jadi Anda sendiri ragu apakah klien Anda salah atau tidak salah dalam peristiwa Bukan ini? soal ragu, tapi proses yang harus kita lewati. Mari kita jaga dan kawal bersama-sama secara objektif. Tentu kita semua akan mengawalnya. Terima kasih Bung Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati. Terima kasih. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara bagaimana terhadap keterangan saksi ini? Benar atau ada yang salah atau sebagian benar, sebagian salah? Mohon izin yang mulia, untuk keterangan dari saksi Pak Kamarudin juga benar. Sudah benar semua ya? Siap. Baik. Saudara, pernyataan Kamarudin Simanjuntak dalam sidang terdakwa Richard Eliezer menyebutkan ada fakta baru Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Richard Eliezer dengan menyatakan apa yang disampaikan Kamarudin benar semua. Saya akan klarifikasi hal ini dengan pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bung Roni, sehat selalu? Sehat selalu, Mbak. Jadi yang dimaksudkan benar semua oleh Richard Eliezer itu yang mana? Ini Saudara Kamarudin ini bukan saksi fakta ya. Dia hanya berdasarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita berpatokan kepada apa yang hakim sampaikan bahwa Anda tidak bisa membuktikan kan. Ya udah kita
sepakat dengan kata hakim gitu loh. Jadi yang dibenarkan kata hakimnya kata hakim ya. Maksudnya ya hakim menyampaikan seperti itu ya sudah. Tapi itu buat kami kan bukan berarti kami membenarkan, karena kami akan masuk kepada saksi fakta. Oke, jadi Anda menganulir apa yang disampaikan betul, oleh itu yang klien Anda, kita Richard sampaikan Eliezer. begitu. Oke, Bung Roni, cerita dari Richard Eliezer, seberapa besar sih peran Putri Chandrawati dalam proses perencanaan hingga pembunuhan itu terjadi? Saya pikir sudah ada di dakwaan ya, sudah jelas, dan klien saya menyampaikan ya sesuai dengan apa yang diketahui ya, yang berpatokan terhadap dakwaan saja gitu, terhadap keterangan yang Meskipun itu diragukan oleh pihak pengacara Putri Chandrawati. Saya pikir itu pembelaan dari pengacara Putri Chandrawati ya silakan saja ya, tetapi dalam hal ini yang membuktikan itu adalah jaksa penuntut umum, karena kami juga tidak berbicara soal apa yang terjadi di Magelang. Posisi klien kami adalah di Saguling dan di Duren 3, itu dakwaannya sangat jelas loh. Ya. Itu posisinya di situ. Dan cerita Eliezer soal apa yang terjadi di Duren 3, soal keberadaan Putri itu seperti apa sih? Ini kan proses persidangannya kan masih berjalan ya. Tetapi saya sampaikan sedikit bahwa klien saya ketika nyampe, dia memegang tas dari Putri Chandrawati, mereka masuk ke dalam rumah, Putri Chandrawati masuk ke dalam kamar. Dan kemudian ketika ada pembicaraan antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer soal rencana pembunuhan itu, memang benar Putri Chandrawati ada di situ. Itu disampaikan oleh klien saya dan sudah ada di rekonstruksi. Dan posisi Putri Chandrawati pada saat itu? Posisi yang disampaikan oleh klien saya dan di dalam rekonstruksi kalau teman-teman melihat, walaupun dibantah oleh Ferdy Sambo dan PC, di situ kan duduk bertiga, ada PC, ada FS dan ada RE. Maksud saya di sini adalah ada kalimat yang keluar dari Putri Chandrawati saat proses perencanaan itu. Saya pikir Mbak Nilu, ini nanti pembuktian di persidangan saja lah. Saya harus menghargai jaksa penuntut umum yang dalam hal ini akan membuktikan dakwaan mereka. Karena dari pihak pengacara Putri Chandrawati ini juga meragukan keterangan dari Richard Eliezer, apalagi Richard Eliezer sudah mengubah keterangannya sebanyak 4 kali. Nah, itu pertanyaan saya, keraguan. FS merubah BAP berapa kali? KM merubah BAP berapa kali? Dan itu menurut Anda hal yang biasa saja? Ya, dalam hal ini kalau klien saya konsisten berkata jujur. Perlu publik ingat ya, kalau tidak ada Richard Eliezer tidak terbuka nih kasus. Jadi apalagi yang mau diragukan kejujurannya dia? Iya kan? Untuk membenarkan atau untuk mengamankan dirinya sendiri misalnya? Oh tidak, ini kan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Kan alat bukti ini tidak hanya berdasarkan keterangan Richard Eliezer. Untuk kasus sebesar ini, kemudian hanya satu saksi, menurut saya tidak mungkin sampai ke persidangan. Oke, saya berbicara dari Saguling ke Duren 3. Seberapa besar peran Putri menurut Richard Eliezer? Ya, ketika dipanggil, kemudian perintah itu datang, Richard nggak lama turun, Putri juga pun turun, mereka naik mobil, kemudian dipanggillah Richard untuk barengan ke Duren 3 ya. Iya, karena begini, Ferdy Sambo sudah membantah keterlibatan Putri, tapi Richard Eliezer menyebutkan keterlibatan Putri. Saya pikir nanti di persidangan lah, nanti dibuktikan Mbak Nilu. Terlalu dini, kalau saya sampaikan semuanya ini, nanti tugasnya jaksa penuntut umum bagaimana? Saya harus menghargai ya rekan-rekan jaksa penuntut umum. Ini hal ini yang harus mereka buktikan. Selama ini, Bung Roni, dari yang mungkin Anda sudah ngobrol dengan Richard Eliezer, Putri Chandrawati di mata Richard Eliezer itu bagaimana? Putri Chandrawati di mata Richard Eliezer, pimpinan yang baik. Beliau juga care juga terhadap ajudan yang lainnya. Tidak ada hal yang aneh-aneh. Hal yang baik ya, bahwa peduli terhadap anak buah, kemudian care, seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa klien saya ini kan yang paling junior, baru 6 bulan. Kemudian pangkat paling rendah. Untuk hal-hal yang lain yang di luar pekerjaannya dia, tentunya dia tidak akan bertanya. Kalau bahasa ininya kan nggak mungkin kepo, ya kan. Sebatas pekerjaannya aja. Kalau dikasih pekerjaan dia bertanggung jawab, dia selesaikan. Terhadap senior-senior yang lain dia tidak berani bertanggung jawab. Tetapi kalau hal-hal yang sepengetahuannya dia, ya dia sampaikan. Itu yang dituangkan kan dalam BAP. Nanti kita lihat bahwa nanti majelis hakim pasti akan menggali keterangan dari klien saya tentang situasi. Jadi menurut klien Anda, Putri Chandrawati ini baik, penyayang, bertolak belakang ketika kemudian ia menjadi perencana pembunuhan ini. Ya kita nggak tahu ada apa kan, makanya kan di sini terbukti bahwa klien saya tidak tahu ada apa ini sebenarnya masalah yang terjadi kan. Tetapi sepengetahuannya dia ini baik-baik saja. Klien Anda pernah menyebut misalnya Putri adalah dalang dari pembunuhan ini? Saya pikir tidak ada ya di dalam berita acara pemeriksaan ya. Baik.
Bung Roni Talatesi, pengacara Richard Eliezer, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilo. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, kalau kita melihat kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang sedang bergulir saat ini, Verdi Sambo disebut sebagai otak pembunuhan. Dan pembunuhan ini diklaim oleh pengacara keluarga Verdi Sambo terjadi karena adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh Yosua di Magelang. Tidak hanya sampai di sana, saudara. Dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer, Kamarudin Simanjuntak menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Yosua Huta Barat. Mungkinkah itu bisa dibuktikan? Kita gali hal ini bersama dengan saya sudah hadir pakar hukum pidana Universitas Sudirman Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu, sehat selalu. Iya, sehat selalu. Prof, dalam persidangan Putri Chandrawati disebut menembak Yosua, meskipun kemudian hakim mengesampingkan hal itu karena dianggap tidak jelas keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin ini. Ya, ini menarik sekali dan ini menjadikan suatu hati-hati ketika memberikan suatu kesaksian. Bahwa kesaksian itu harus diberikan dalam itikat baik. Bagaimana mengukur itikat baik atau tidak baik itu? Ini yang jadi masalah. Jadi kalau seandainya seseorang memberikan keterangan, ternyata keterangan itu bermotif tidak baik, mengukur, ini kan tergantung hakim. Dan tergantung para pihak yang bersangkutan, yang menilainya. Para pihak itu ya keluarga korban, mungkin penasihat hukum, itu berpotensi menjadi masalah hukum, Mbak. Contoh kasus waktunya kasus Ahok. Yeah. Dan itu. Tapi dalam undang-undang dikatakan, laporan-laporan yang kaitannya keterangan yang tidak didukung dengan bukti yang ada tadi, itu adalah setelah perkara ini selesai. Inilah makanya hati-hati sekali ketika memberikan suatu keterangan di dalam suatu persidangan. Oke, Prof. Hibnu, kami mendapatkan dokumen hasil analisis psikologi forensik dari Putri Chandrawati dan juga saksi-saksi yang lain. Yang ingin saya tanyakan ke Anda, apakah hasil analisis psikologi forensik itu bisa memengaruhi nanti vonis dari hakim? Ya, kita kembali pada teori hukumnya dalam suatu pembuktian. Kalau suatu keterangan saksinya adalah mengikat hakim, nilainya mengikat. Tapi kalau keterangan ahli, apalagi psikologi forensik, itu adalah keterangannya bebas. Artinya, hakim bisa memakai, bisa tidak. Kenapa? Karena ilmu ini bukan ilmu hukum, ilmu psikologi. Sehingga di sini hakim melihatnya adalah suatu konfigurasi dari keterangan saksi sampai hasil psikologi forensik tadi. Kalau memang dari hasil psikologi forensik tadi ada suatu bukti, baru hakim melihat, oh ini berarti keterangan ahli adalah bernilai. Tapi ketika ternyata tidak bernilai. Inilah keistimewaan dalam suatu pembuktian kita. Ingat, dalam suatu pembuktian bernilai apabila selaras sesuai dengan antara bukti satu dengan bukti yang lain. Oke. Antara keterangan saksi satu dan saksi yang lain. Ya. Oke. Prof, yang menarik juga dalam kasus ini adalah soal pelecehan seksual yang disebutkan oleh pengacara atau pihak dari Verdi Sambo terjadi, yang kemudian itulah yang memicu terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Mungkinkah itu akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya untuk mengurangi misalnya hukuman terhadap para terdakwa pembunuhan berencana ini? Kita kembali pada suatu tindak pidana, pasti ada motif. Pasti. Okay. Karena motif ini akan menjadikan suatu kerangka kenapa sampai terjadi pembunuhan. Apakah memang betul melecehkan? Nah, itu. Kalau memang sebagai betul melecehkan, kaitannya dengan merusak harga diri, dan itu betul, itu akan mengurangkan. Kalau memang nanti pelecehan seksual ternyata tidak dibuktikan, dan tidak memberikan suatu keyakinan hakim atas suatu perbuatan, malah bisa memberatkan. Tapi Prof, dalam kasus pelecehan seksual ini, saksinya itu adalah Putri Chandrawati sendiri, karena tidak ada orang yang melihat. Koreksi kalau saya salah, tidak ada hasil visum juga, tetapi ada keterangan saksi ahli begitu, yang mendukung keterangan Putri bahwa ia trauma karena pelecehan seksual. Dan menurut Anda, unsur itu bisa nanti dibuktikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Di dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual, keterangan korban itu sebagai bukti. Satu, kalau memang ada ahli yang menyatakan bahwa memang itu ada pelecehan seksual, sudah memenuhi kualifikasi 2 alat bukti berarti. Itu 2 alat bukti. Sehingga dari 2 alat bukti antara keterangan dari korban dan didukung alat bukti yang ada, itu sekarang pertanyaannya hakim yakin atau tidak? Karena dalam pembuktian kita itu menganut negatif weight. Weight itu
memastikan 2 alat bukti, negatif keyakinan. Artinya nanti hakim menguji, oh ini ada pelecehan seksual, oh ini tidak. Itu kompetensi pada ranah hakim majelis untuk keyakinan antara keadaan keterangan si korban dan bukti pelecehan yang dimaksud. Dan Prof, kalau misalnya Anda melihat kesaksian-kesaksian, kemudian juga melihat eksepsi dari para terdakwa, Anda melihat ada hal yang mungkin akan bisa meringankan Putri Chandrawati dari pasal 340, pembunuhan berencana itu? Ya, hal yang meringankan begini, seorang ibu ya harus menunjukkan ketidakmampuan menghalangi. Sehingga kalau ada ketidakmampuan untuk menghalangi, ketidakmampuan untuk mencegah dan sebagainya, itu saya kira bisa hal yang suatu bisa mengurangi. Termasuk diantaranya adanya kemauan untuk memperlihatkan motif kenapa sampai terjadi kejahatan seperti itu. Baik, Profesor Hibnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Sudirman Purwokerto, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu, Prof. Persidangan kasus pembunuhan Yosua masih bergulir. Saksi-saksi dihadirkan, fakta-fakta diungkapkan. Ada yang mengejutkan, ada pula yang masih jadi teka-teki, butuh dicari bukti. Tapi apapun itu, harus dijaga kesakralan persidangan. Tampilkan semua dengan kejujuran.